Assalamualaikum teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Masih bersama saya Solihuddin di Bang Soli Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara saya melakukan penyemaian benih cabai. Sekarang saya berada di lantai 2 rumah saya. Yang ini merupakan lahan sempit atau terbatas. Walaupun demikian kita tidak boleh patah semangat. Kita masih bisa melakukan aktivitas berkebun walaupun lahan yang kita punyai sempit atau terbatas. Untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar jika ada update terbaru dari channel ini, kalian semua tidak ketinggalan. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, untuk melakukan penyemaian benih cabai, tentunya kita perlu menyiapkan peralatan dan bahan terlebih dahulu. Mari kita perjelaskan satu persatu. Di sini benih yang akan saya semai adalah benih cabai merah keriting. Seperti ini saya beli dengan merek panah merah. Kalian bisa melakukan pembenihan cabai jenis apapun ya teman-teman, bisa cabai rawit ataupun cabai merah yang besar, caranya sama. Atau jika kalian menggunakan benih sisa dapur juga bisa digunakan. Ini bebas, tergantung selera teman-teman semuanya. Kemudian kita perlu menyiapkan kaleng kosong bekas makanan. Tentunya kita harus menyiapkan air secukupnya. Untuk media kita menggunakan pasir. Kita menggunakan pasir. Kemudian campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1:1. Kita menyiapkan palu di sini ya, palu dan juga paku 1 buah. Kemudian kantong plastik warna hitam, karet gelang, dan juga kompos. Oke, itu bahan-bahannya. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk proses penyemaian. Oke, pertama-tama kita siapkan tempat untuk nanti penyemaian. Kita menggunakan kaleng kosong seperti ini. Kosong. Nah, caranya kaleng ini kita lobangi dulu dengan menggunakan paku dan palu tentunya. Kita lubangi di bagian bawah ya, di sini. Seperti ini. Oke, tidak perlu banyak-banyak, cukup kita lubangi 3 posisi saja. Oke, sudah selesai seperti ini. Nah, fungsinya lubang ini adalah nanti untuk mengeluarkan air agar tidak tergenang. Sebenarnya tidak perlu banyak-banyak ya, 1 saja cukup sebenarnya, karena kita nanti akan menggunakan media pasir. Jadi nanti asalkan kita tidak terlalu banyak pemberian airnya, walaupun lubangnya tidak banyak atau mungkin cuma 1 cukup. Oke, selanjutnya kita masukkan pasir ke dalam kaleng kosong ini. Ya, pasir.
Oke, kita masukkan. Oke, untuk pemasukan pasir ini nanti sampai level kira-kira 5 cm dari permukaan ya, kira-kira 5 cm dari permukaan itu cukup. Selanjutnya, setelah seperti ini kita siram dengan air secukupnya. Ini sudah kita kasih lubang ya, untuk ujungnya ini kita kasih lubang biar mempermudah. Oke, kemudian kita siapkan tanah bercampur dengan kompos. Oke, ini kita masukkan sampai levelnya 1 cm saja cukup. Oke, seperti ini. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita siapkan biji cabai yang akan kita semai. Kita robek saja seperti ini. Secukupnya ya, tergantung kebutuhan teman-teman semuanya, mau menyemai dalam jumlah banyak atau sedikit itu bebas ya. Kemudian kita tebar satu persatu ya, usahakan tidak terlalu rapat ya. Oke, selesai. Kemudian kita tambahkan kompos. Kita ambil kompos. Ya, kita ambil kompos. Kita taburkan di atasnya. Ini tipis saja. Kita taburkan tipis saja agar nanti tanamannya tidak kesusahan saat dia tumbuh tunas. Oke, tipis saja asal menutup semua biji tadi. Oke, cukup. Oke, selanjutnya kita tambahkan air. Ya, ini sudah kita kasih lubang ya, biar lebih memudahkan untuk pengisiannya. Ini.
secukupnya, karena tadi kalengnya sudah dikasih lubang, jadi sedikit banyak pun tidak masalah karena nanti airnya akan keluar. Oke, sifat cabai sendiri dia tidak seberapa suka dengan air tergenang ya teman-teman. Jadi usahakan airnya tidak mengenang, karena jika airnya mengenang maka akarnya akan menjadi busuk. Oke, cukup. Kemudian langkah terakhir, kita tutup dengan kantong plastik warna hitam dengan bantuan karet gelang. Oke, ini fungsinya adalah untuk menjaga kelembaban di dalam media ya, agar nanti biji tadi cepat dia tumbuh. Seperti ini. Oke, kemudian kita lubangi ya pakai paku. Oke, seperti ini. Nanti kita tunggu 5-7 hari, kita buka. Nantinya dia akan tumbuh atau sudah bisa berhasil tumbuh kecambah ya, seperti kecambah. Seperti itu. Nanti kita tunggu hasilnya dalam 5-7 hari lagi. Ini lebih baik kita lakukan proses penyemaian ini di sore hari ya teman-teman. Suasananya tidak panas, dan juga setelah selesai kita letakkan di tempat yang teduh. Sekarang hari kelima, coba kita lihat. Wow, ada yang sudah tumbuh 4 biji. 1, 2, 3, 4 ya. Ini yang cepat pertumbuhannya, dan juga ada yang masih seperti ini. Ini hari kelima. Oke. Setelah ini kita tutup lagi dan kita coba perhatikan di hari ke-6 dan ke-7. Oke, hari ke-6 setelah tebar benih, kita coba buka. Wow, sudah banyak yang tumbuh dan panjangnya juga sudah lumayan panjang ya. Seperti ini hari ke-6. Oke, setelah ini tidak perlu kita tutup lagi karena ada yang sudah cukup panjang. Jadi biar nanti tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kalau terus kita tutup nanti dia akan cenderung memanjangkan batangnya. Mantap, sudah mulai banyak yang tumbuh dan daun terbuka, warnanya pun lebih menghijau. Oke teman-teman, keuntungan kita menggunakan media pasir ya, saya jelaskan. Yang pertama adalah jika kita melakukan pengisian air terlalu banyak, kita tidak takut akar dari tanaman ini menjadi tergenang yang berakibat busuk. Karena kalaupun kita mengisi terlalu banyak, dia akan mengenang di bawah pasir, jadi masih aman. Kemudian keuntungan yang kedua adalah kita lebih hemat media yang banyak nutrisinya. Kita gunakan di sini sedikit saja, 1 sampai 1,5 cm ya.
toh nantinya di sini hanya sebentar ya, di media ini hanya perlu waktu sebentar saja. Nanti seketika sudah tumbuh daun sejatinya, kita bisa pindahkan ke media yang lebih besar, contohnya seperti ini. Oke, itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga adalah memudahkan pemindahan tanaman ini ke media yang lebih besar. Karena kita menggunakan media pasir, jadi akar saat dicabut lebih aman dari putus ya, karena kita tahu sifat pasir adalah dia cenderung tidak menyatu ya, seperti itu. Oke, sekian sharing dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, share ke teman-teman kalian, dan juga jika ada pertanyaan dan pengalaman yang sama, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.